Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Ida Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 2013053109 kelas 4B Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai anak berkebutuhan khusus atau ABK, khususnya anak tunawicara, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Inklusi. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu definisi tunawicara. Baik, menurut Setiawan pada bukunya tahun 2018, tunawicara merupakan seseorang yang mengalami kelainan baik dalam pengucapan atau artikulasi, bahasa maupun suaranya dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat kaitan antara anak tunawicara dengan tunarungu. Menurut Sajono pada bukunya tahun 1997 halaman 7 mengatakan bahwa anak tunarungu adalah anak yang kehilangan pendengaran sebelum belajar bicara atau kehilangan pendengaran. Demikian anak sudah mulai belajar bicara karena suatu gangguan pendengaran, suara dan bahasa seolah-olah hilang. Sedangkan tunawicara adalah mereka yang menderita tunarungu sejak bayi atau lahir, yang karenanya tidak dapat menangkap pembicaraan orang lain, sehingga tak mampu mengembangkan kemampuan bicaranya meskipun tak mengalami gangguan pada alat suaranya. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak penyandang tunarungu dan tunawicara adalah anak yang kehilangan kemampuan untuk mendengar, baik sebagian maupun seluruhnya, yang mengakibatkan tidak mampu untuk menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga tidak mampu mengembangkan kemampuan bicaranya. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab tunawicara. Nah, menurut Moh Amni dan kawan-kawan pada tahun 1979, anak tunawicara dapat terjadi karena gangguan ketika yang pertama, sebelum anak dilahirkan atau masih dalam kandungan, atau yang disebut juga dengan prenatal. Yang kedua, pada waktu proses kelahiran dan baru dilahirkan atau umur neonatal. Dan yang ketiga, setelah dilahirkan atau yang disebut juga dengan postnatal. Materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri atau karakteristik tunawicara. Menurut Heri Purwanto dalam Ortopedagogik Umum pada tahun 1998, yang merupakan ciri-ciri anak tunawicara adalah yang pertama yaitu ciri-ciri bahasa dan bicara. Pada umumnya, anak tunawicara memiliki kelambatan dalam perkembangan bahasa wicara bila dibandingkan dengan perkembangan bicara anak-anak normal. Yang kedua, kemampuan inteligensi. Nah, kemampuan inteligensi atau yang sering juga disebut dengan IQ tidak berbeda dengan anak-anak normal. Hanya pada skor IQ verbalnya akan lebih rendah dari IQ performanya. Dan yang ketiga, penyesuaian emosi, sosial, dan perilaku. Nah, dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat, banyak mengandalkan komunikasi verbal. Hal ini menyebabkan tunawicara mengalami kesulitan dalam penyesuaian sosialnya, sehingga anak tunawicara terkesan agak eksklusif atau terisolasi dari kehidupan masyarakat normal. Sedangkan yang merupakan karakteristik atau ciri-ciri fisik dan psikis anak tunawicara yaitu yang pertama adalah berbicara keras dan tidak jelas. Yang kedua, suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman bicaranya. Yang ketiga, telinga mengeluarkan cairan. Yang keempat, bibir sumbing. Yang kelima, suka melakukan gerakan tubuh. Yang keenam, cenderung pendiam. Yang ketujuh, suara sengau. Dan yang terakhir adalah cadel. Nah, anak tunawicara memiliki keterbatasan dalam berbicara atau komunikasi verbal, sehingga mereka memiliki hambatan dan kesulitan dalam berkomunikasi dan menyampaikan apa yang ingin mereka rasakan. Kesulitan dalam berkomunikasi akan semakin parah apabila anak tunawicara ini menderita tunarungu juga. Adapun hambatan-hambatan yang sering ditemui pada anak tunawicara adalah sulit berkomunikasi dengan orang lain, sulit bersosialisasi, sulit mengutarakan apa yang diinginkannya, perkembangan psikis terganggu karena merasa berbeda atau minder, dan mengalami gangguan dalam perkembangan intelektual, kepribadian, dan kematangan sosial.
Nah, berikutnya kita akan membahas tentang klasifikasi gangguan tunawicara. Berikut ini beberapa klasifikasi gangguan komunikasi anak berkebutuhan khusus tunawicara. Yang pertama yaitu wicara atau artikulasi. Nah, gangguan berbicara ini dapat terjadi karena berhubungan hambatan yang terjadi dengan fungsi pengamatan, neuromuskuler, kondisi organ bicara, atau adanya pengaruh dari lingkungan. Di dalam hal ini, kesalahan terletak pada titik temu artikulasi meliputi kegagalan mengucapkan satu huruf, beberapa huruf, sehingga terjadi penghilangan atau penggantian bunyi huruf tersebut, sehingga menimbulkan kesan cara bicaranya seperti anak kecil. Yang kedua yaitu bahasa. Gangguan ini terjadi karena anak mengalami hambatan penggunaan kaidah linguistik yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu suara. Gangguan suara biasanya terjadi akibat adanya sebab-sebab organik maupun fungsional yang mempengaruhi fungsi laring pada waktu fonasi. Gangguan dalam proses produksi suara ini dapat terlihat dari adanya gangguan aspek-aspek suara meliputi kenyaringan, nada, dan kualitas. Yang keempat yaitu gangguan irama atau kelancaran. Nah, adanya pengulangan, perpanjangan, dan blocking pada saat berbicara menyebabkan anak penderita tunawicara tidak mampu berbicara dengan baik dan lancar. Gangguan berkomunikasi ini dapat ditandai dengan adanya pengulangan bunyi atau suku kata dan perpanjangan saat bicara. Yang kelima atau yang terakhir yaitu gangguan menelan atau disfagia. Disfagia merupakan kesulitan menelan makanan dan merasa seolah-olah makanannya tersangkut di tenggorokan karena masalah pada saraf atau otot di mulut, lidah, tenggorokan, kerongkongan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Disfagia pada penderita tunawicara ini merupakan gangguan perkembangan bahasa, mulai proses pendengaran, penerus impuls ke otak, otot, atau organ-organ pembuat suara. Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang kebutuhan pembelajaran anak tunarungu atau wicara. Nah, kebutuhan pembelajaran anak tunarungu atau wicara secara umum tidak berbeda dengan anak pada umumnya, tetapi mereka memerlukan perhatian dalam kegiatan pembelajaran antara lain. Yang pertama, tidak mengajak anak untuk berbicara dengan cara membelakanginya. Yang kedua, anak hendaknya ditempatkan paling depan sehingga memiliki peluang untuk mudah membaca bibir guru atau pendidik. Yang ketiga, perhatikan postur anak yang sering memiringkan kepala untuk mendengarkan. Dan yang keempat, dorong anak untuk selalu memperhatikan wajah guru. Bicaralah dengan anak dengan posisi berhadapan dan bila memungkinkan kepala guru sejajar dengan kepala anak. Guru bicara dengan volume biasa tetapi dengan gerakan bibirnya yang harus jelas. Adapun strategi-strategi yang dapat dipakai atau digunakan dalam membantu anak berkebutuhan khusus tunawicara atau gangguan bicara dan komunikasi diantaranya. Yang pertama yaitu doronglah komunikasi lisan secara teratur. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Yang ketiga, mintalah penjelasan ulang ketika suatu pesan yang mereka sampaikan tidak jelas. Dan yang keempat, menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi. Baik, sekian video dari saya. Saya berharap video ini dapat bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.